Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita untuk teman-teman semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih bisa diterima, masih menghibur kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia. Kami doakan seperti itu. Saat ini ada tampilan yang berbeda tapi tetap satu. Apa sih di belakang itu ada hutan belantara ya teman-teman. Kebun ini samping rumah itu seperti ini keadaannya. Hutan liar, bukan hutan liar, kebun liar, kebun yang enggak dirawat sama pemiliknya, saking sugihnya teman-teman. Atau dia itu punya beberapa tanah di berbagai wilayah, jadi ini enggak keurus ya. Pagi hari masih banyak kicau burung-burung, kayak sekarang mungkin di audio juga kedengaran ya. Kalau pagi tadi rame banget, jadi masih ada kicau burung, ada ayam berkokok, ada nyai-nyai pada ngomong ya, ngeromit bahasa sininya ya, pada speaking sama kaki-kakinya itu sambil isu-isu. Ada suara klontang-klonteng piring yang lagi dicuci, ya rutinitas pagi lah di sebuah pedesaan. Alhamdulillah, kalau misalnya ini bukan punya orang kaya, pasti sudah ditanemin rumah. Kalau ditanemin rumah ya buahnya bocah-bocah kecil, itu lumrah ya. Suasananya seperti ini di samping rumah, jadi bisa kebayang buat teman-teman kalau suasana malam itu seperti apa. Makanya saya kalau misalnya keluar itu ya dari samping rumah, saya pengen menghirup udara segar, yang ada saya menghirup udara pocong. Karena di samping rumah saya keluar langsung, mas, dia udah langsung begini aja. Ya enggak sih, kadang-kadang seperti itu. Emang sih, memang dari berbagai saya itu ketemu sama teman, saudara, ataupun dulu pernah ngalamin sendiri sosok itu. Kalau misalnya mengatonkan, bahasa Indonesianya apa ya, memperlihatkan diri, menampakkan diri, itu biasanya ngagetin. Itu ciri khasnya ikat lima. Kalau yang lain biasanya bau-bauan dulu, perasaan yang nggak enak, kadang-kadang merinding. Kalau dia itu tahu-tahu mbak betutu ya, kayak gitu kadang-kadang di depan muka. Konon katanya kalau sampai nempel busuk seumur-umur baunya. Ya nggak tahu ya kebenarannya itu seperti apa. Ini saya akan ke cerita tadi, hanya sekedar membuka intermezzo. Siapa tahu teman-teman, lu Mas Ayung kok biasanya backgroundnya gelap, kok sekarang banyak daun-daun pisang, kebun-kebun. Ya tetap bukan semuanya, walaupun seperti ini bukan berarti saya hidup di tengah hutan belantara. Itu tadi nyatanya ada suara kendaraan bermotor nggak jauh dari sini. Langsung ke cerita. Ini sebenarnya cerita dari Mas Labib. Horor nggak horor, saya dulu di channel sebelumnya juga sampai orang bilang ya horor yang nggak terlalu horor. Begitu juga di channel ini ya. Ya ini pagi hari, siapa tahu ada yang bertanya kenapa horor itu harus di pagi hari. Ya horor kan kapan aja, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Jadi biar pantas kalau saya syuting pagi hari terus ada kicau burung tapi backgroundnya gelap, dark, gitu kan tidak pantas. Banyak suara yang berkokok, apalagi orang jualan tahu, jualan ikan, nawar-nawarin jadi wagu ya. Langsung ke cerita saja. Ini cerita dari Mas Labib. Mas Labib jenengan tentu tahu, dia itu sangat terkenal di antero jagat perhororan. Enggak sih, cuman kemarin kan pernah tampil sama saya di AHS ya. Dia itu pengen nitip cerita. Mas Ayung bawain cerita saya ya, dari wak saya itu tahunnya udah lama sekali. Loh Mas Labib, kenapa situ aja yang enggak cerita di depan teman-teman? Enggak lah, enggak ada bayarannya. Ya emang iya sih, ya kan belum ada yang nonton, mau dapat bayaran dari mana, saya bilang begitu. Enggak, Mas Habib itu orang baik, dia lagi ada kesibukan. Saya kebenaran libur yang cukup panjang ya, jadi pagi hari begini habis isu-isu bisa duduk di depan layar kaca, asik di depan pesawat, device, ataupun layar handphone Anda untuk berbagi cerita. Siapa tahu bisa menghibur seperti biasa ya. Kisah dari Mas Labib menceritakan sebuah peristiwa horor, peristiwa menegangkan yang dialami oleh uaknya.
uanya Mas Labib, Labib aja udah setua itu kok punya uang ya. Uangnya itu namanya siapa kemarin ya, oh iya Rohim, namanya itu Rohim di tahun 95. Rohim kala itu belum lama menikah, iya paling baru 3 bulan menikah. Awalnya Rohim itu nggak mau menikah, bukan berarti Rohim itu tidak mencintai perempuan, tidak suka karena perempuan, karena dia cukup tahu diri. Saya itu hari-hari alah wong kerjaan aja, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, lebih cenderung enggak adanya daripada adanya. Untuk biaya hari-hari sendiri sama biaya buat hari-hari orang tua itu aja kembang kempis, apalagi mau ngepet anak orang atau mau ngempanin anak orang atau istrinya begitu. Oh kayaknya dibayangkan aja itu saru buat si Rohim ya. Hasrat tetap melihat di depan umum, di depan rumah tetangganya lewat, si Yuni, si Wati pada tambah gede, aduh pada berubah begitu ya, siapa yang nggak pengen, tapi dia hanya bisa menelan ludah, kemudian membayangkan di saat tidur, hanya seperti itulah. Namun suatu saat bibinya itu datang ke rumah, itu menemui emaknya, terus Rohim dipanggil, Rohim Jundang. Itu udah denger Rohim, ada apa ya bibi saya itu dipanggil-panggil, jangan-jangan ada kerjaan atau ya kayak kemarin lagi pompanya itu pompa dragonnya rusak, saya suruh betulin, lumayan lah buat beli rokok. Tau-taunya jagung Kim, waduh serius banget, ada apa Bi? Kim, kon pan kayak gue terus, katanya kamu itu mau kayak gitu terus. Loh, datang langsung kamu itu mau kayak gitu terus? Ya saya mau kayak gimana Bi? Ya ora, ya yuk, itu ngomong sama mamanya Rohim. Ya Kim, kan kayak gitu terus, mamanya itu ladakan, gak punya prinsip, jadi itu ikut ngomongin. Maksudnya apa sih mak? Saya nggak ngerti kalian mau ngomong apa. Kirain ada sampean itu dari pasar terus bawa belendung atau kowok apa jajan-jajan dulu ya, bawa kuping gajah apa cetot, macam-macam, malah langsung ngomong begitu. Saya belum ngopi belum apa, pagi-pagi udah disemprot. Enggak semprot, ya Allah, orang semprot. Saya itu kasihan sama kamu ponakan saya, laki-laki, sudah tua lata, sudah umurnya udah banyak, sudah 35 lebih mendekati 40 istilahnya. Pan kayak gitu terus, ya saya mau kayak gimana Bi? Enggak, orang pan bojo, kamu nggak mau nikah katanya. Mau menikah ya mau, siapa yang nggak mau? Iya, kalau nggak mau nikah nanti kamu nggak dihitung mata Kanjeng Nabi. Ya dihitung, ya enggak, kudu nikah, harusnya nikah. Kamu kan kalau umur kan wajib, ya saya kalau umur memang wajib, sudah wajib nikah kalau ngeliat ke umur, tapi kalau ngeliat kemampuan saya ya buru-buru sunah, yang ada juga lah, enggak lah, saya nggak berpikir kayak gitu Bi. Harus berpikir, harus dipikirkan. Iya saya juga mau menikah. Kalau emaknya, kalau misalnya Rohim ngomong, lihatnya ke Rohim, bibinya ngomong, ya kayak orang nonton ini apa ya, kayak nonton bulu tangkis, kesini ngeliat kesini, ngeliat ke sana, terus dilap lagi ngecas, mungkin seperti itu ya. Ya maksudnya kan sambil sambil ngunyah kinang, kalau dulu itu sambil nyiri, nanti kecoh, kadang-kadang lupa mau ngitoh ke mukanya Rohim itu sendiri. Aduh, horor kok seperti ini. Itu horor buat Rohim kalau ditanyain masalah pernikahan. Rohim itu kalau ditanyain seperti itu pusing banget, dia seperti nggak menerima, karena ujung-ujungnya dia akan dipojokkan, sementara dia sendiri duduknya udah di pojok. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan bibi kemari kalau di telenovela ya? Kalau di drakor mungkin seperti itu. Ya bukan apa-apa Kim, saya malah sama kamu, wong udah gabuk, bujang gabuk. Bojo ya Kim ya, bojo kurus apa Bi? Ya Allah, ngomong kayak gitu terus sih. Sama Wasri yang kadang-kadang lewat di depan rumah, sih nggak pakai amben-amben kayak, yang badannya itu lebar, kayak saya lewat di depan itu kayak ini jalanan ketutup semua, yang hitam itu, yang ngomong sendiri, yang cengar-cengir, tutup kowe, gue tahu Wasri kemang, Wasri kentir, bukan Wasri itu. Iya jago otun, itu mamanya jadi ikut-ikutan, jangan yang itu, nggak mau kalau punya mantu yang itu. Tutu yuk kie Wasrine Tarina atur Tarina duwe anak tuh
Tarina ya dia anak, Tarina ya punya anak, soalnya sayu nemen. Tarina neng bocah sing peleng-peleng kayak bocah pelengap-pelengu. Duh, Rohim, saya mau dijodohin dengan orang yang kayak apa? Itu enggan, mau saya mau bojone orang bojo. Kalau saya itu dijodohin sama orang yang enggak sesuai keinginan saya, Rohim kan punya ekspektasi, paling enggak kayak Kajol, kayak Rani Mukherjee, walaupun cuman matanya atau senyumnya kan. Ya bintang-bintang India dulu itu kan populer sekali. Nggak seperti itu persis, nggak apa-apa wis, yang penting pusernya kelihatan kayak India. Terus dijodohin sama orang-orang kayak gitu. Namun setelah Rohim menghormati bibinya dan kemudian datanglah ke rumah si tadi saya Wasri, anaknya Tarina, Rohim terpana. Ternyata itu cantik, fotonya bagus, mirip kayak Rani Mukherjee, senyumnya tok, buat apalah ya, tapi fotonya bagus, orangnya ayu, rambutnya yang persis segini. Masalah kalau mau salaman aja halus banget, masih jauh aja udah begini nyelonong mau kepaduk gitu kan. Tapi iya, hanya ada keterbatasan, dia itu koneksinya agak lambat, jaringannya itu aduh gimana ya, telat. Kalau ngomong kayak setelannya itu harus dipercepat gitu ya, harus diedit, dicepetin begitu. Tapi bocahnya kayak kiye sih, kata Tarina. Anak saya seperti ini keadaannya. Buat Rohim, ngomong lambat itu nggak masalah, yang penting deskripsinya, gambaran landscape-nya itu. Aduh, ini benar-benar keinginan saya banget. Kim, gimana Kim? Gelem? Oh gelem, insya Allah gelem. Saya akan membina mahligai rumah tangga ya sakinah mawaddah warahmah. Allah belum apa-apa, warahmah kamu Kim. Kemarin aja katanya nggak mau. Nah kemarin loh, sekarang barang saya lihat Dewasri, saya mau ya dia. Wis, singkat cerita akhirnya mereka menikah, tentu dengan biaya emaknya Rohim. Itu ada tinggalan orang tua, gelang-gelang yang ditaruh di berangkas-berangkas tempo dulu itu keluar semua untuk biaya pernikahan Rohim yang anak tunggal itu. Kemudian dijanji sama orang tuanya, Kim, kamu besok kalau udah nikah sama Wasri, Wasrinya dibawa kemari, emaknya dibawa ke sini. Jangan usah, Wasrinya aja dibawa ke sini. Nanti kamu punya anak, biar rame. Emak udah di rumah ini nggak ada anak-anak, kayaknya sepi banget, sepi ganggring. Ada anak-anak kayak bapakmu, wis kayak bocah maning, anak tua. Males banget ngerawati bapak. Mak, gak boleh kayak gitu, suami adalah itu pintu surga mah. Iya tapi surganya model kayak Kim. Ya kalau sampai kayak gitu nanti saya digituin sama Dewasri gimana? Besok kalau Dewasri apa kamu kan belum nikah? Iya ya mak, doain mak biar saya jadi sama Wasri. Jadi kita insya Allah jadi bang Wasri nih. Wasri kemarin aja kayaknya seneng lihat kamu. Bukan nih mak, cepet-cepet mak. Ya ini udah jual-jual, nanti lagi ngomongin tukang layos, tukang dodol, tukang macam itu dinikahkan dengan ya umumnya orang nikah pada umumnya ada walimatul ursi, walimatul macam-macam lah ya, dengan segala ya. Dulu itu kalau pernikahan kan seenggak-enggaknya ada orkes gantung atau diwakili dengan toa digantung pakai apa ya, bambu kala yang panjang, nanti ada speakernya begitu, lagunya ya pemuda idaman. Nanti kalau udah nikah, duhai senangnya pengantin baru, itu seneng banget, itu jadi tontonan warga, jadi hajat bersama, rame banget. Tarina Wasri tampil begitu anggun, ayu banget dengan gaun yang gonta-ganti macam-macam. Kalau Rohim sendiri mau kelenger terus terang, karena dia itu orangnya mudah haru lah ya. Melihat istrinya mau kelenger, ngeliatin rame-rame orang mau kelenger, apalagi emaknya si Rohim, dia itu gampang terenyuh. Wis sedikit-sedikit mau rubuh karena saking harunya. Singkat cerita, ini belum ada horor-horornya sih, kenapa ya. Kemudian setelah menikah, ternyata apa yang diinginkan orang tuanya itu nggak terwujud. Pengennya Wasri itu datang ke rumah itu menjadi sebuah lentera di kehidupannya orang tuanya Rohim, menjadi ya lentera apa, ujung-ujungnya suruh isu-isu piring paling ya. Tapi supaya di rumah itu ternyata apa ya, adatnya orang Jawa kalau udah nikah ya ikutnya sama mertua. Malah si
Rohimnya yang diboyong ke sana. Nah, ketika kondangan-kondangan itu masih banyak yang ada di amplop, terus masih menggunung lah, karena si Wasri itu kondangan dari kecil. Kamu kondangan apa Sri? Mau anak perempuan? Besok anggarnya gombojo. Itu nanti besok kalau nanti punya istri, kalau udah menikah, nanti kondangannya dapat banyak banget. Rohim pun sangat maslahat jiwa dan raga. Dia menyesal kenapa dulu saya menolak menikah. Ternyata menikah seenak ini bersama Diajeng Wasri yang kaya Rani Muhreji itu. Sopan santunnya, caranya ini seperti ada di sorga. Rupiah ada dari uang kondangan. Namun waktu berlalu, ketika kondangan itu mulai tiris, uang kondangan mulai terkikis habis, digerus oleh kebutuhannya Rohim dan kebutuhannya Sri, kebutuhan orang tuanya Wasri, kakak-kakaknya yang pinjem, belum ada adiknya yang minta jajan terus. Akhirnya, aduh, ini gawat kalau kayak gini terus saya belum kerja, nanti saya nggak ada tempat, nggak dihormati di rumah ini. Nah bener, lama-lama banyak omongan yang nggak enak dari mertua yang tadinya eman mulai wes kempan kayak wetok, pan ngenduk tok, mau ngenduk tok, mau kayak gitu, mau kelon-kelonan tok, gue mulai nggak enak lah. Terus kadang-kadang kakak-kakaknya istrinya itu ngomong, "Matu ya kena nyempegin rumah." Udut ora duwe, katanya nggak punya udut, nggak punya apa. Nah, tadinya itu pada eman. Akhirnya Rohim itu diomong sama Wasri, "Siapa dia mas? Kenapa teringo kena?" Jangan didengerin omongan emas saya. Lambat banget sih ngomongnya. Emas saya emang cangkemnya luwih. Jangan dikituin. Mas semangat, nuru kerjaan mana ya mas? Kotak esok-esok saya bikinin teh manis. Itu iya ya, saya memang mau cari kerjaan dek. Ya mas, katanya kan kalau cari kerjaan ya pagi-pagi. Ya pagi-pagi ini kan masih subuh, saya masa subuh-subuh cari kerjaan ya, nanti siangan dikit. Nah itu bener-bener nyari kerjaan. Rohim dari dulu itu selalu kemanapun dengan bersepeda ontel, peninggalan dari mendiang kakeknya dulu. Kemanapun itu pakai sepeda ontel. Pagi itu dia berniat karena kebutuhan sudah menanti. Ya orang kan laki-laki ya dihormati karena dia bekerja. Laki-laki itu ada kehormatan ya, harga diri itu kerja. Tapi kalau mau dihormati attitude tentu ya beda kan. Nah keduanya, kalau attitude si Rohim tentu dia anak yang sopan santun, tapi kalau misalnya pekerjaan kan nggak ada, mulai nggak dihormati di rumah, nggak dihargai. Akhirnya dia tuh keluar bersepeda. Nah di setang depan itu menggantung air berwarna coklat, adalah air teh manis bikinan istri tercintanya. Pokoknya saya bertebaran di muka bumi di waktu pagi. Bertebaran dia itu mencari pekerjaan ke kota terus kalau ada ruko-ruko dia niatin. Pikirannya Rohim mau nyari kerjaan, pikirannya yang punya toko orang mau ngambil apa ya. Aduh, ya banyak seperti itu kan. Terus nyampe ngalor, belum ditemukan satu pekerjaan pun. Akhirnya dia mulai lelah. Jam menunjukkan jam 9:30 pagi. Apa saya harus pulang ya? Tapi kalau pulang nanti istri saya kecewa. Belum lagi mertua. Tadi aja pas berangkat dia ngomongin, arep nang dia suka esok mau kemana pagi-pagi? Dia bilang mau kerja mak. Aduh sombong banget, mau kerja. Ya kerja, masa nggak kerja? Kok sekarang mau pulang pagi? Ya nggak mungkin, saya itu paling harus sore pulangnya. Akhirnya dia berhenti di depan Bangjo itu, kalau orang wetan itu ngomongnya Bangjo, lampu merah. Terus ada marka jalan, tulisannya Jakarta, Ngulon Jakarta, Wetan Semarang. Oh saya ke Jakarta aja, maksudnya arah ke Jakarta, siapa tahu arah Jakarta banyak kerjaan. Mulai dikayulah sepeda itu ngulon ke Pantura pesisir sana. Rohim dengan sisa-sisa semangat di dalam dirinya melajukan sepedanya ke arah Ngulon, menuruti petunjuk marka Jakarta Ngulon, maksudnya di daerah Tegal Pantura sana. Nah
dari awal dia itu jalan nyari kerjaan itu nggak pernah masuk ke perkampungan ataupun ke jalan-jalan kecil. Dia itu selalu milih jalan yang gede. Karena apa? Dari kecil Rohim itu sangat seneng yang namanya bis. Namanya bis itu suka banget. Dia itu punya cita-cita mulia banget, pengen jadi supir, tapi nggak kelakon ya, belum sampai kesampaian. Jadi kecil itu kan yang namanya orang Tegal banyak saudara yang wardegan ya, kadang-kadang ngulon itu ke Jakarta ya, itu yang lain pakai sepur, pakai kereta. Rohim nggak mau, pengennya pakai mobil bis pokoknya seneng banget nanti balapan. Dan kalau misalnya bisnya penuh, pengen turun, mau jaluknya ngarep, mintanya di depan dekatnya supir. Kadang-kadang sampai ngalahi, ya wis bu, bocahnya ngene bae bu, ngalahi kalau teng pinking mawon jenengan ke depan. Itu kadang-kadang penumpang sampai ngalah, soalnya Rohim mau turun, nggak mau ke Jakarta gara-gara nggak dapat tempat duduk di depan. Nanti kalau di depan rewel banget, kebu mak becaknya makan protol lah, semuanya itu diomong semua. Tukang sayur mah ketemper mau jatuh. Kadang-kadang sopirnya dipaido, diomongin aja belum diselip om aja diselip om, selip maning. Nggak ngerti ya kalau misalnya anak kecil itu nggak tahu kalau jalanan itu harus hati-hati, harus memperhatikan macam-macam. Kadang-kadang sopirnya sampai ngomong, bu, bocahnya cangkemnya ditekam ya kena. Bocah itu mulutnya suruh dibekap, soalnya apa, berisik sini lagi. Tapi ya mending jadi nggak ngantuk. Kadang-kadang kenanya cuma ketawa. Nah ketika nyari pekerjaan itu jadi kayak nggak nyari, malah lihatnya bis itu dibacain semua, Sinar Jaya Api kemudian ya, nanti ada sahabat sapi Dewi Sri, ngeliatinnya bis terus. Kalau sekarang itu anak telolet mungkin ya, ngeliatinnya bis terus. Nah pas Pantura Ngulon banyak lagi ketemu sama mobil-mobil itu, mobil-mobil kan cakep-cakep banget ya, arah Jakarta. Rohim maning-maning ya, kalau orang sini maning-maning nengok bis. Kadang-kadang dia itu ketawa-tawa sendiri, kaget dari belakang tot, astagfirullahaladzim, cop-copan banget itu kan. Itu bukan bis tapi tronton. Nah ketika Ngulon mulai dekat terminal itu ada hentian di sana, ngelihat ada bis cakep berhenti, dua apa sih untuk kata ganti untuk menyatakan sebuah bis, dua armada, masa dua pucuk, dua bis itu berhenti. Dan banyak orang di sana, mungkin penumpang bayangannya. Kalau bis itu nggak boleh, cuman ya namanya supir buat tambahan. Nah dia berhenti di sana, minggir sebelah kiri, pegangan tiang itu ya, tiang telepon apa tiang listrik. Biasanya ada tulisan sedot WC hubungi, itu seperti dibacain sama si Rohim itu. Nah dia ngeliatin orang-orang mau berangkat mobil arah Kalideres, Kalideres ya, satunya itu kampung rambutan. Pengen ke Jakarta, bayangannya kayak anak kecil lagi. Pas dia ngeliat ke depan ada pos, dia memperhatikan ada seorang yang duduk di sana, langsung nunjuk begini. Nah orang yang di sana juga ngeliat kala Rohim, lagi apa? Teman SD-nya ternyata itu orangnya Tambun, badannya gede, hitam, kacamataan hitam, cuman taruh di sini, rambutnya gondrong belakang. Langsung itu namanya Warno, temennya Rohim. Lagi apa Kim? Enggak Kim, kenapa kamu tuh pakai sepeda di sini dekat jalan raya? Ini belum ngaku mau nyari kerjaan. Kamu lagi ngapain? Tuh duduk di situ dekat bis. Lah, saya kan kerjanya di bis. Maksudnya, saya kan supir bis, emang kamu nggak ngerti? Kamu supir bis? Dia seneng bis, temannya itu supir bis, bangga banget kayak ketemu sama ya Panglima TNI atau apa, langsung dikuruk-kuruk begini. Kamu hebat banget jadi supir bis. Aku melu. Katanya saya ikut. Lah ikut kemana? Ke Jakarta? Enggak, saya ikut kerja kayak supir. Lah kamu emang nggak kerja Kim? Kamu kan sorry ya, waktu kamu nganterin undangan ke rumah saya itu nggak ada di rumah, sedang keluar kota nganterin orang ziarah, jadi saya nggak bisa. Apa-apa. Padahal waktu itu ya Rohim dengar di dalam itu lagi ya ada cipika-cipiki sama istrinya, tapi nggak mau datang, alasannya ada ziarah segala macam. Nggak apa-apa, yang penting kan kamu nggak datang, saya tetap menikah. Iya ya Kim, kamu nggak punya kerjaan? Saya lagi cari kerjaan saya kerja supir kerja supir. Iya emang harus kerja orang. Jadi kalau orang mau
harga diri harus bekerja. Masa nggak kerja sih, kamu kan udah punya tanggungan. Iya, saya duit kondangan istri saya udah habis, jadi saya pengen kerja. No, saya kerja supir, no, kerja supir. Kamu itu kan itu pakai sepeda. Iya, enggak Pit. Kamu bisa naik motor apa enggak, Kim? Saya belum bisa naik motor, nggak punya motor. Ya, kalau kamu mau bawa bis, kamu harus belajar bawa motor dulu. Oh, nggak boleh langsung. Ya nggak boleh, motor dulu pinter. Nanti setelah motor bisa, kamu belajar bawa bajai yang rodanya 3. Bajai di Jakarta ya. Di sini kan gak ada bajai. Habis itu habis itu bawa mobil bak, bawa pasir atau apa. Nanti bawa lagi truk. Lama-lama bisa bawa kayak saya. Suwe ya kayak kita ya orang bisa langsung gawa ya nggak bisa, lugi banget itu sih ya, namanya si Rohim lugu banget pengennya langsung bawa bis, tapi saya butuh pekerjaan yang ada bis-bisnya oh yaudah gini aja wis, aku kan ini mau berangkat armada saya ini armada ya, itu jet bus kalau sekarang jet darat ya, mau berangkat penumpang sudah penuh, nanti kalau saya ada informasi pekerjaan saya datang ke rumah kamu Kim, beneran. Wah, sangat dihargai ya. Mau pelukannya nggak boleh, yang kemeringet lagian siapa sih kayak Kim, kamu pulang aja ya Kim. Udah kamu pulang aja, nggak usah cari kerjaan yang macam-macam. Saya kayaknya ada kerjaan di garasi. Garasi siapa? Ya tempat buat madai mobil, garasi aja nggak ngerti. Pulang aja dulu. Pulang kan, mobil itu berangkat sempat diliatin sama Rohim. Keren banget ya, mobil bis. Ini burine bani loro double ya. Hari bani cici berarti rapik ya. Ya seperti itulah pulang. Singkat cerita, kemudian seminggu berikutnya Rohim yang lagi di dalam kamar. Nah, yang pengantin rada baru pagi-paginya di dalam kamar nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol sama Wasri. Dipanggil-panggil sama orang tuanya. Bocah, ayo wene pagi-pagi klon-klonan baik. Ora kelon mah, ya Mas. Enggak mak, enggak kelon mak, saya lagi ngobrol-ngobrol. Karena tamu, jawabannya tamu. Tamu siapa mak? Ya nggak tahu. Wong lemu, bunder, wong lemu ireng, kacamataan. Kacamataan siapa? Ini Warno. Ya mak, saya keluar, itu teman saya mak. Mak jangan suruh pergi mak. Kalau temen ibu kok suruh pergi, ya ada di depan sana lagi ngeliatin burung. Rohim ngeliatin burung. Dewasri, ini waktunya saya bekerja, katanya seperti itu. Langsung debat, ini waktunya saya bekerja. Keluar kan, bener ketemu Warno di sana, itu pakai celana levis ya. Terus wetengnya apa ya, perutnya itu kan jembling begitu ya, orang gede, lemu ireng, kacamataan. Kim, ketemu Kim, akhirnya rumah Kim, ketemu akhirnya rumahnya kamu. Pakai kacamataan seperti itu, keren banget. Keren apa? Ini motor ini lagi belek kan, matanya itu lagi lara mata katanya. Oh kirain buat keren-keren, lara mata. Ya wis tutup maning nular katanya. Mau medang ya, ngopi no. Oh nggak usah, saya buru-buru melihat jam tangan begini. Saya lagi ada perlu banget, buru-buru sekali Kim menemui kamu Kim. Ya itu dalam dialek Tegal, cuman di bahasa Indonesia kan seperti itu kan. Terus ngomong, oh iya, kamu udah ada informasi tentang pekerjaan untuk saya, makanya saya kesini tuh mau ngasih tahu ke kamu ada pekerjaan, kamu mau nggak? Ada hubungannya sama bis? Ada banget ya. Waduh, seneng banget Rohim, langsung ngomong, Sri, teriak-teriakan, Sri, saya mau kerja di bis Sri. Mertuanya itu keluar, Mas, apa nginong Mas, itu ada orang mau nawarin kerjaan, ya langsung nawar-tawar minum itu sama tamu ya. Enggak Bu, sampun, kalau sekedap teng mriki, itu cuman sebentar di sini. Warno kerjaan apa kamu kan kadang-kadang kamu nyuci. Saya nyuci sepeda pernah ya. Saya kalau sepeda itu saya kelopot saya cuciin, mau di rumah aja kalau istri saya lagi sungkan, itu kan kemer-kemer banget tuh gerakannya, saya cuciin bajunya itu istri saya. Oh ini kok kerjaan nyuci sih, kamu mobil bis, kenapa saya nyuci baju ditanya-tanyain? Ya bukan, kerjaan kamu itu saya ada kerjaan nyuci bis. Iyalah, bis juga mandi, kalau bis nggak dimandi nanti glopot, nanti orang mau naik kan jadi bisnya glopot banget. Iya berarti dikumbain dicuci mobil bis itu. Nah itu kan tinggi
ya ada tangganya, nanti dicuci bersih semuanya, disemprot-semprot terus dilapin. Iya no, ya bis no, siap no, kamu beneran siap? Yuk no, saya mangkat saya no, jangan sekarang, ini masih pagi, nanti sore kamu datang ke garasi, tahu ya ke sana ya, berarti yang belok ngalor itu no, iya ke situ, nanti kamunya ada di situ no, ada, nanti sore saya ada nih, saya kenalin orang sana. Nah singkat cerita, nah, nanti belum singkat ceritanya, no kamu Medang ya no, enggak saya mau ke Bojonom, katanya mau ke Bojonom itu sama istri muda katanya seperti itu. Nah ya singkat cerita ya, Rohim pun akhirnya sore itu berangkat, diwanti-wanti, Kim gak waduk cilik buat telam, Kim bawa ya alat-alat buat mandiin bis. Bayangannya udah bahagia banget, saya itu seneng sama bis, mandiin bis. Lama-lama saya setelah mandiin bisa jadi saya bisa bawa bis, nanti minta belajar sama Warno, itu udah ke situ kan. Akhirnya hari-hari pun dijalani. Setelah itu Rohim dengan sangat rajin itu selalu ya mencuci bis, bersih bis, ngelap bis. Dia juga supel sama orang ada di sana, semua pada suka, bosnya juga suka. Nah kemudian melihat temannya si Warno, melihat kegigihan si Rohim untuk bekerja, dia jadi aduh, kapan-kapan anak ini saya bawa buat ngenekin. Nah kebenaran kenek aslinya Warno itu meriang dan gak sembuh-sembuh. Akhirnya Rohim ditawarin, Game kamu mau nggak? Mau no, ya belum saya ngomong mau aja. Iya maksudnya kamu kan biasanya nawarin saya yang baik-baik, kemarin aja nawarin sega padang katanya. Iya, ini kamu mau nggak kalau mulai besok kamu ngenek saya? Maksudnya no, ngenek? Iya, kamu dampingin saya mendampingi kamu untuk ngenek, berarti saya di mobil di jalanan gitu. Burung gini banget ya teman-teman, ini seperti ini keadaannya pagi hari. Masuk audio mungkin ya, saya agak bindeng soalnya pilek kemarin itu nggak tayang ya, meriang teman-teman. Lanjut ke cerita, senang banget si Rohim dengan kabar bahwa dia akan diajak oleh Warno berpasangan dengan Warno, tandeman untuk menjalankan sebuah pekerjaan sangat mulia, yaitu tarik bis ya. Warno jadi supir, Rohim pun menjadi kenek. Senang banget. Kapan no? Mulai kapan no? Iya mulai besok kok. Yaudah kamu besok bersih-bersih mobil ya, armada kita dibersihin, nyapu-nyapu, nanti kalau udah dipanasin di garasi kita akan ke terminal. Senang banget. Rohim langsung ngomong di kampung, ngomong di mertua sana, bahagia sekali. Dia sampai nyebar kacang karena mau kerjaan itu. Bersyukur banget kerjaan yang diimpikan itu masuk dalam armada bus antar kota antar provinsi. Itu luar biasa sekali ya, buat tetangga lo udah dikonet ono nyebaran apa, itu biasa yang sirik seperti itu. Kata mertuanya, pan selamatan gawe segando Kim. Iya mak, harus salah engkau bayang wis kerja wis kena wis ana duitnya, seperti itu. Hari pagi itu pun tiba. Rohim kemudian menjadi bagian dari armada bus yang diimpikan ya, menjadi langsung ada di dalam sebuah bus tersebut bersama Warno. Dan mulai hari itu dia nggak lagi memanggil No, tapi memanggil Mas karena itu atasannya. Rohim sigap sekali, dia itu ngomong kayak lagi kecil, ngomong terus, nyeritain gosip ini gosip itu. Akhirnya kan Warno yang tadinya itu kadang ngantuk seneng ada Rohim itu rame, nggak kayak Kenet yang kemarin kan itu ngik-ngiken ya, jadi agak bengek. Bis malam sih, jadi kan nggak pernah ngomong ngantuk. Kalau Rohim rame terus ngomong rocek kayak burung itulah, ngomong terus kayak saya ngomong terus. Nah itu ya, kicau burungnya boleh tapi jangan bunyi terus. Mentang-mentang diomongin ngomong terus. Nah kemudian dia itu si Rohim itu tugasnya kan ini ya, kadang-kadang parkir kiri terus seperti ini, itu langsung cepat karena memang pekerjaan memang idealnya adalah sesuatu yang kita sukai. Jenengan itu seneng layangan ya, bikin layangan, mungkin produksi layangan. Jenengan seneng motor-motoran ya, kerjanya jadi bengkel. Masa senang bertani bercocok tanam malah kerjaannya itu jadi driver ojol ya, nggak pas. Buat sambilannya nggak apa-apa ya. Nah itu
sesuai dengan keinginan Rohim. Di situ dia udah menyatu dengan jalanan, dengan aspal yang kelam itu, sekelam tubuhnya yang hitam itu kan. Rohim, awas gini, peda, pecah, itu langsung hindar gitu kan. Itu udah langsung nyatu banget sama si Warno. Hari-hari jalin seperti itu, kemudian perolehannya makin nambah, ya dapat duit, pulang juga sering bawa tahu Sumedang, tahu aci, jeruk, dokasin. Itu kadang-kadang kan kalau misalnya orang mau jualan di atas itu dikasih jatah supirnya, ya buat terima kasih. Warno itu nggak suka, bawa Kim, bojone kon, buat istri. Jadi kalau ngomong ke rumah, ngomongnya beli. Nih Kim, kok dong mangkat maning gak wanduk hijau sing kaya wingi ya Kim, bawa telur hijau yang kayak kemarin, padahal bukan beli, itu dapat dari orang yang dagang itu di dalam bis ya, bisahan. Lebih dihormati, emaknya sering dibeliin oleh-oleh lah seperti itu. Kapan horornya lo? Dari tadi ngomongin wong bis-bis terus. Nah, kita akan menuju ke horor. Teman-teman maafkan saya, ini mungkin ke bawah situasi yang siang-siang jadi horornya agak terlambat ya. Suatu ketika, itu sore hari, Rohim sudah ada di garasi. Mobil dibersihkan menggunakan alat sederhana seperti pangki dan juga sapu kecil. Bersihin paling ngenes kalau ada utah-utahan bocah kecil, bocah kecil yang udah nggak ada giginya, bocah kecil tua, yaitu nyai-nyai itu kadang-kadang mabok tapi naik bis muntah, dibersihin, dipel itu joknya. Terus kadang-kadang bocah kecil yang semacam-macam lah ya, dibersihin itu. Nanti sedianya kalau udah bersih, Warno datang, mobil dipanasin, lalu ke terminal ya kan. Nah, itu sudah berulang kali seperti itu. Pas suatu ketika Rohim itu berangkat kerja, semuanya baik-baik saja. Namun ketika dia itu menatap bisnya di kejauhan sana, parkirnya itu kan agak jauh gitu loh ya, dia melihat, kok saya ada perasaan takut ya, kok hari ini saya ngerasa nggak enak ya, kok saya serem ya ngeliatin situasi di sini, ngeliatin bis itu kok serem, tiba-tiba ada rasa takut, aduh badan juga nggak enak, rada mules, padahal tadi kan udah buang air, kan setiap berangkat pasti buang air dulu, jangan sampai buang air di dalam bis ya, maksudnya dalam perjalanan begitu kan. Kemudian dibukalah bus tersebut, bus dibuka, ambil alat pengki, nyapu-nyapu, ya cukup bersih karena kemarin ya penumpangnya nggak yang neko-neko. Memang agak sepi karena bulan Apit, bulan kejepit, aktivitas hilir mudik para pengguna bus itu agak berkurang. Nah, dia lagi bersih-bersih area supir di dek depan gitu ya, terus merambah ke belakang supir. Pas dia nongol ke atas, ini makin merinding, dan aroma bis itu dulu Stella ada apa enggak ya di zaman itu, itu baunya nggak seperti ini, kok baunya kayak mambu-mambu nggak jelas, bau apa ya, kadang-kadang melati, kok melati sih, kadang-kadang bau seperti kenanga, baunya kayak gini, padahal pintu depan, pintu belakang udah dibuka semua. Pas dia itu nongol, kan kadang-kadang ada saatnya nunduk, ada saatnya berdiri, dia nongol di pintu di bangku belakang. Berarti bangku yang paling belakang itu kan panjang, di depannya sebelah kanan itu dia melihat ada seseorang, namun kelihatan segini, ada rambutnya. Siapa ya, kok ada duduk di situ, tadi nggak ada orang. Mas Warno, ini kan bukan itu ya, nggak disautin. Itu siapa ya, kelihatan cuma batuknya sini ya, jidatnya, rambut ya ada rambutnya, tapi mukanya nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya dia diparanin ke sana ke belakang, siapa sih yang masuk, takutnya teman-teman yang ada di garasi sana. Pas dia melangkah ke belakang, loh kok nggak ada orang, tadi saya jelas banget ngeliat orang ya, aduh siapa ya, tadi ada, bener-bener ada orang. Akhirnya dia mulai tambah merinding, masa ada setannya sih bis, saya udah ikut bawa udah lama kok nggak ada apa-apa, ini kok saya dinampakin begitu, pikiran saya mungkin ya. Hari dia mulai bersih-bersih lagi sampai ke jok ke depan sana. Nah, ketika dia balik lagi mau ke depan di tempat supir, loh itu sih siapa ya, kelihatan rambutnya ujungnya persis ya, kelihatan cuma atasnya aja. Pas sudah
ketika dia itu penasaran, ini jangan-jangan Mas Warno sudah sampai mobil itu, tapi kok nggak dipanas-panasin ya. Pas dia udah deket mendekati area supir itu kayak kepala itu jadi di jok di senderannya jok supir itu kayak mingselap gitu loh, pelan-pelan itu turun dan nggak ada siapapun. Mulai ketakutan dia kan, ini ada yang nggak beres hari ini kok begini ya. Dia turun, pas turun ketemu sama Warno. Kenapa Kim? Kayak gugup banget. Mas Warno, saya bener lihat apa enggak ya, di dalam itu kayak ada orang loh Mas. Ya itu kan orangnya kamu. Bukan, ada setannya Mas, ini cewek ada setannya. Masa ada setan? Ya bener, kamu jangan nakut-nakutin, saya penakut loh. Ini kan penakut. Bisa ya kamu setannya takut, enggak setannya saya nggak takut. Emang ada apa di dalam? Ada perempuan Mas, tadi kayak ada perempuan di dalam. Kamu lihat jelas-jelas perempuan, ada itunya. Enggak, kayak rambutnya aja Mas di belakang. Terus tadi duduk di supir. Yuk tiliki. Ayo kita lihat. Itu mereka masuk berdua, malah jorok-jorokan. Nah bahasanya itu si Rohim suruh di depan, gak ada siapapun. Nah itu akhirnya mobil dipanasin, kemudian ke terminal sana, dan perjalanan hari itu sampai ke Jakarta itu agak lain, wagu rasanya itu wagu. Dan sekali-kali ketika itu kan malam ya, lampu lampu apa ya, yang lampu mobil itu dimatiin, yang di dalam itu. Rohim kadang dia sebagai kernet sering ngontrol ke belakang, kadang-kadang ada pemuda atau siapa mesum atau siapa ya, dia ngeliat ke belakang, persis banget dia bisa ngelihat di jok belakang sana ada yang dia lihat kayak sore itu. Jadi ada rambut, kali ini lebih jelas ada mukanya karena dia itu lebih berdiri begitu kan, dan jelas kayak ada mukanya, tapi karena gelap ya tetap nggak nampak bener-bener. Akhirnya mas lampu nyalain Mas, ceplak, nggak ada apa sih Kim? Nggak apa-apa. Aneh kamu tahu sumedengnya pangan Kim buat di sisi perut. Iya Mas, ngangeni tahu lagi kan. Itu hari itu nggak enak banget. Nah ketika dia pulang ke rumah, kan kadang-kadang berangkat kan nggak tiap hari ya, ngobrol-ngobrol lah Rohim. Ketika dia sudah punya penghasilan, otomatis kan lebih lega. Jadi dia nggak menutup diri keluar lingkungan, ngobrol-ngobrol. Dan itu tetangganya ada yang mantan driver, mantan sopir bus juga, ngobrol-ngobrol. Ya begitu, tukang mancing ngobrol sama tukang mancing, tukang bis sama yang berhubungan sama bis kan. Itu diwanti-wanti sama itu siapa, orang tadi yang pernah jadi driver. Kim, saya mah bukannya apa-apa ya Kim, tapi kamu kan kerjanya sebagai kernet ya kan. Saya kerjanya sebagai kernet memang Pak, dan saya berkeinginan untuk jadi supir. Ya nanti dulu, kamu hati-hati sih, bisa hati-hati. Saya selalu hati-hati, Mas Warno itu paling teliti. Ya Allah, nanti dulu saya ngomong dulu. Kalau misalnya kamu nggak tahu sih ya, orang baru nih, saya cuma hati-hati. Kamu kalau sudah mulai merasakan yang aneh-aneh di bis, aneh-aneh maksudnya yang melihat penampakan, perasaan itu nggak enak, terus bila mana nanti, ini sih saya cuma berbagi melah sama kamu, takutnya kenapa-napa, kamu baru menikah, mulai serius kan. Terus misalnya yang punya bis, dia itu datang ke bis kamu, terus manasin bis tersebut, manasin, hidupin bis, iya ngangetin bis, itu kamu mendingan gak usah berangkat. Saya nggak bisa berangkat Pak. Iya, kalau kayak gitu biasanya dia tuh menyiapkan nanti mobil kamu bakalan kecelakaan. Masa sih Pak? Dielingi kok kayak gitu. Iya Pak ya. Oh kayak gitu biasanya kecelakaan. Iya, saya dulu juga pernah kayak gitu. Cuman saya udah dikasih tahu sama ini kan, sama teman saya yang lebih senior lagi. Hari saya alasan apa bisa berangkat. Selamat, alhamdulillah. Itu ya dibilang Rohim waktu itu kata-katanya itu dicamkan gak dicamkan, ada diiyain ada enggak lah ya kembang ngobrol.